Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kaisa Azalia, umurku 8 tahun. Aku kelas 2 SD. Aku bersekolah di SD Gunung Jati, Kota Tangerang. Teman-teman, lihat nih, Kaisa memegang 2 buah kotak sampah. Itu karena Kaisa mau mengulas buku yang berjudul Jangan Salah Buang Dong, yang ditulis oleh Kak Yeti Nurmayati, ilustratornya oleh Kak Tamsia Ningrum, dan penyunting naskahnya adalah Kak Retno Utami. Buku ini diterbitkan tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Teman-teman, coba kita lihat covernya nih. Di covernya ada 3 jenis tong sampah. Ada anorganik, organik, dan juga B3. Kotak sampahnya memiliki mata, hidung, mulut, tangan, dan juga kaki seperti manusia ya teman-teman. Dari melihat covernya, Kaisa sudah menjadi penasaran. Apalagi judulnya yang berjudul Jangan Salah Buang Dong. Kaisa menjadi tambah penasaran dengan ceritanya. Ayo teman-teman, kita lihat ilustrasinya ya. Wah, ilustrasinya sangat bagus ya teman-teman. Kaisa bisa jadi lebih paham dan juga bisa lebih berimajinasi. Oh ya teman-teman, buku ini bercerita tentang 3 kotak sampah yang ada di taman, yaitu adalah sampah anorganik, organik, dan B3. Tetapi pengunjung di taman itu tidak tahu jenis-jenis sampah, sehingga mereka salah memasukkan sampah ke dalam jenis-jenis sampahnya. Dan itu mengakibatkan sampah-sampah tercampur menjadi satu. Dan si truk sampah pada saat ingin mengangkut sampah pun menjadi bingung karena sampah organik, anorganik, dan B3 tercampur. Dan Dex pun memutuskan untuk tidak mengangkut sampah pada hari itu. Dan itu mengakibatkan taman menjadi bau. Dan pengunjung taman pun juga merasa terganggu. Dan itu membuat taman menjadi sepi. Ketiga tong sampah pun merasa sangatlah sedih. Tetapi tak berapa saat lama kemudian, Dex pun tiba. Lalu dia pun mengangkut ketiga tong sampah itu. Dan mereka pun dimandikan dengan air. Lalu setelah itu mereka dicat warna baru. Dex juga mengajari anak-anak bagaimana cara memilah sampah dan juga cara membuang sampah dengan jenisnya yang benar. Dan ketiga tong sampah itu merasa sangatlah senang karena kini taman menjadi bersih dan semua anak telah membuang sampah sesuai tempatnya dan juga jenisnya. Menurut Kaisa, ceritanya sangat menarik. Kaisa jadi terbawa suasana. Kaisa ikut merasa sedih seperti ketiga kotak sampah pada saat sampah dibuang sembarangan. Bagian cerita yang paling menarik dan yang paling Kaisa suka adalah pada saat Dex mengangkut ketiga tempat sampah, dan juga pada saat ketiga sampah itu dicat dan juga dimandikan. Tokoh karakter ceritanya sangatlah menarik karena tokoh karakternya itu sangatlah unik. Dia memiliki mata, hidung, mulut, tangan, dan juga kaki. Oh iya teman-teman, cerita ini sangatlah cocok untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Karena cerita ini mudah dipahami dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang dan juga mudah untuk dipahami. Oh ya teman-teman, di dalam cerita ini ada kata-kata baru yang mungkin teman-teman temui, yaitu adalah anorganik, organik, dan juga B3. Tetapi buku ini memiliki kelebihan, yaitu adalah catatan tambahan di bagian buku belakangnya. Jadi itu bisa menambah kosakata baru untuk teman-teman. Ya teman-teman, buku ini memiliki nilai moral dan nilai edukasi. Nilai moralnya yaitu adalah kita harus memiliki kepedulian untuk memilah sampah.
Dan nilai edukasinya adalah kita bisa menambah pengetahuan jenis-jenis sampah dan juga pilah sampah. Menurut Kaisa, ceritanya sudah lebih menarik. Akan tetapi, ceritanya ini bisa lebih menarik lagi jika ditambahkan tokoh manusia yang menjelaskan tentang jenis sampah seperti petugas kebersihan. Karena di bukunya ini yang menjelaskannya adalah Dex. Padahal kan kalau si manusia bisa mendengar mobil berbicara, mengapa ketiga tempat sampah itu saja yang menegur anak-anak itu jika mereka salah membuang sampah? Oh ya teman-teman, saat menjelaskan jenis sampah sebaiknya ilustrasi ditambahkan gambar contoh jenis sampah. Nah seperti ini teman-teman, jadi pembacanya lebih paham dan juga lebih ingat karena di sininya hanya ada kotak sampahnya, tidak ada contoh-contoh sampahnya. Oh iya teman-teman, menurut Kaisa ceritanya ini bisa lebih sempurna lagi, tetapi akan lebih jika gambarnya tidak berubah-ubah atau konsisten, karena pada saat di halaman 7 ada gambar sampah B3 yang tidak memakai rambut poni. Padahal di halaman sebelumnya si sampah B3 ini memakai poni. Secara keseluruhan cerita ini menarik dan bermanfaat untuk dibaca. Oh ya teman-teman, Kaisa mau merekomendasi ceritanya nih, biar teman-teman bisa membaca ceritanya. Jadi teman-teman bisa baca bukunya di https://budi.kemendikdasmen.go.id. Itu saja cerita dari Kaisa. Terima kasih teman-teman.